Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal penalaran analitis yang ada pada tes psikologi. Sebelumnya terima kasih yang sudah dukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, like dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Langsung saja ke soal yang pertama. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? Nah, pada soal seperti ini, penalaran analitis, kalian kalau bisa itu ditulis, jangan hanya di awang-awang. Kemudian, kalian kelompokkan menurut apa yang diminta. Nah, contoh soal ini yang diminta itu tentang umur ya. Untuk mengetahui siapa yang paling tua. Oke, kalian bisa tulis U. U ini maksudnya umur ya. Nah, kemudian kita lihat Andre adalah adik Nunung. Nah, kita tentukan ya, dia kalau semakin ke atas, ini dia semakin tua. Berarti yang paling tua nanti posisinya di paling atas ya. Oke, Andre adalah adik Nunung. Berarti Andre di bawah ya. Andre kita tulis A. Adiknya Nunung. Berarti kan Nunung kakaknya ya. Berarti Nunung di atas. Dia lebih tua dari Andre. Nah, kemudian nulisnya antara yang udah diketahui pertama itu jangan terlalu berdekatan. Karena bisa saja yang clue selanjutnya itu bisa di tengah sini, bisa di atasnya, atau di bawahnya sini. Kita belum tahu. Nah, Nunung kita tulis Nu aja biar tidak kebalik dengan Nina. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Berarti Nina di atasnya Andre ya, karena lebih tua, karena dia kakaknya Andre, tapi dia lebih muda dari Nunung, berarti di bawahnya Nunung. Kita tulis Ni. Nah, pertanyaannya siapa yang paling tua? Nah, ini ya, berarti yang paling tua adalah Nu atau Nunung. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, sesuai adat, kelima anak keluarga Yuda harus menikah sesuai urutan umur. Berarti ini kategori umur lagi ya. Kita tulis U. Anak yang lebih tua harus menikah lebih dulu. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan ya, kalau dia semakin urutannya di atas, dia semakin tua. Oke, kita lihat clue yang pertama. Airlangga lebih tua dari Bima. Oke, berarti Airlangga di atasnya Bima karena dia kalau lebih tua tuh posisinya lebih di atas. Berarti Airlangga di atasnya Bima karena dia lebih tua dari Bima. Tetapi Airlangga ini tadi lebih muda dari Cinta. Karena dia Airlangga lebih muda dari Cinta, berarti Cinta di atasnya Airlangga. Cinta lebih muda dari Dede. Dia Cinta ini lebih muda dari Dede. Berarti Dede di atasnya Cinta ya. Kita tulis di sini ya, D. Tapi lebih tua dari Esther. Nah, berarti Cinta lebih tua dari Esther. Berarti Esther di bawahnya Cinta. Nah, clue yang selanjutnya kita lihat Esther ada di mana nih. Bima lebih tua dari Esther. Berarti Esther ada di bawahnya Bima. Sini. Urutan anak yang menikah dari keluarga tersebut adalah, nah berarti ini ya, urutannya dari tertua tadi, berarti D. D ya kan, antara B, D atau E. Kemudian setelah D, C, Cinta. DD Cinta. Nah, masih BDE setelah Cinta Airlangga ya kan. D, yang E Bima, salah ya, berarti antara B atau D. Yang keempat Bima. Nih, baru Esther, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, satu blok asrama terdiri dari 5 rumah, berturut-turut dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan ya. Masing-masing ditempati Yuli. Yuli kita tulis Y. Bella kita tulis B. Patricia P. Linda dan Astri. Oke.
Kemudian Linda bertukar tempat dengan Yuli. Nah, berarti Linda jadi di sini ya. Kita lihat berarti ini dipindah, bertukar pindah dengan Yuli. Berarti Linda di sini, Yuli jadi di sini. Oke, ini masih tetap. Kemudian selanjutnya Astri bertukar tempat dengan Patricia. Oke, Astri dengan Patricia. Berarti yang di sini, yang di tengah sini jadi Astri ya. Yang di belakang jadi Patricia. Menentukan tempat. Kemudian Linda bertukar tempat dengan Astri. Linda ini bertukar tempat dengan Astri ini. Oke, jadi sini jadi Astri, sini jadi Linda. Nah, kemudian siapa yang berada di sebelah kiri Yuli? Nih, Yuli yang Y ya. Berarti di sebelah kirinya adalah L, yaitu Linda. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Oke, berarti kelompoknya adalah makanan favorit. Kita tulis M aja ya, makanan favorit. Nah, berarti yang seperti yang sebelumnya tadi, yang paling atas adalah yang paling favorit ya. Clue yang pertama, jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Nah, berarti permen coklat, kita tulis PC aja ya, permen coklat, berarti lebih favorit daripada roti keju. Karena kalau udah ada permen coklat, dia udah lupa roti keju. Nah, lanjut. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Oke, berarti roti keju lebih favorit ya daripada es krim. Berarti es krim ada di bawahnya roti keju. Tulis EK aja ya, es krim. Kemudian kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaan terhadap es jus durian. Oke, berarti sampingnya ya, sama dengan jus durian. Kita tulis J, jus durian. Sama besarnya kesukaannya, berarti kita tulis sejajar. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Berarti mangga arum manisnya di bawah roti keju, karena dia lebih suka roti keju. Kita tulis arum manisnya MA. Makanan paling favorit, apakah yang dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Nih, berarti yang paling favorit adalah yang paling atas. Kita lihat yang paling atas adalah PC tadi ya, atau permen coklat. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut, jarak antara rumah Dika ke sekolah adalah setengah dari jarak rumah Vina ke sekolah. Oke, berarti sini rumah Dika ya kan, ke sekolah ya, ini sekolahnya ya, misalnya ini sekolah, itu jaraknya setengah dari jarak rumah Vina ke sekolah. Nih, berarti bisa dibilang jaraknya rumah Vina itu 2 kali jarak rumah Dika ya kan. Nih, benar ya, jarak rumah Dika itu setengahnya dari jarak rumah Vina ke sekolah. Jarak dari rumah Vina itu 400 meter. Nah, kita lihat. Kalau jarak dari rumah Vina ke sekolah 400 meter, sedangkan jarak dari rumah Dika ke sekolah itu setengahnya jarak dari rumah Vina, berarti rumah Dika setengahnya 400, yaitu 200 meter. Kemudian, sedangkan rumah Adi ke sekolah adalah 240 meter. Berarti rumah Adi di sini ya, sekitaran sini rumah Adi. Pertanyaannya, urutan jarak rumah yang paling dekat hingga terjauh dari sekolah adalah, nah, yang paling dekat berarti D, Dika, ya kan? Kemudian A, Adi. Baru Vina. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut, nih. Teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4.
Tono akan ke luar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Nah, lihat, Anto cukup kreatif. Oke, kita tadi kan langkah pertama buat berdasarkan kelompoknya. Kita tulis dulu kreatif K ya. Berarti kelompok kreatif. Kemudian cukup baik memimpin. Berarti kita tulis P aja ya. P pemimpin. Namun ia sering sakit. Berarti sehat ya. S kita tulis S, sehat, maksudnya kesehatannya. Sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Berarti kita tulis R, kerajinan. Nah, setelah kita punya kelompok-kelompoknya, baru kita masukkan yang kedua. Kita lihat, Anto cukup kreatif, berarti di tengah-tengah ya, karena cukup kreatif, ya kan? Oke, untuk kepemimpinan dia juga cukup baik. Oke, masih di tengah-tengah mungkin. Namun, ia sering sakit, berarti kategori sehatnya ini dia paling bawah ya, karena dia sering sakit. Sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Nah, berarti kerajinannya juga bawah ya, karena dia terlihat atau terkesan kurang rajin bekerja. Kemudian yang poin B, Hasan. Hasan paling kreatif. Oke, berarti kreativitas Hasan paling atas ya. Dan cukup sehat. Ini sehatnya di sini ya, berarti kita tulis cukup sehat. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Kerajinan nih rajin ya, Hasan masih kalah sama Rudi, berarti dia di bawahnya Rudi ya. Rudi di sini ya kan. Dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. P ya ini kepemimpinan. Dia kalah dengan Anto, berarti di sini ya. Hasan karena dia dalam kepemimpinan dia kalah dengan Anto. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan. Oke, dalam kreativitas, Rudi di bawah Hasan dan Anto. Berarti di sini ya dia. Hasan, Anto, Rudi. Karena dalam kreativitas, Rudi di bawahnya Hasan dan Anto. Berarti Rudi di bawahnya Hasan, Anto. Tapi ia paling rajin. Oke, rajin di sini ya. Benar-benar Rudi paling sehat. Oke, berarti di sini paling sehat dan paling bagus memimpin. Ada di sini ya. Nah, jika dilihat keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah kalau kita beri skor yang atas itu poinnya 3, tengah 2, yang bawah 1. Ya kan? Kita jumlahkan. Rudi dapat berapa? Rudi, kita hitung skornya. 1 ditambah 3, 4. Tambah 3, 7. Tambah 3, 10. Berarti Rudi skornya 10. Kemudian Hasan, kita hitung. Hasan, ini 3 ditambah 1, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Hasan 8. Kemudian kita hitung Anto. Anto berapa? 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Anto 6. Nah, berarti yang paling besar peluangnya adalah Rudi karena dia poinnya 10 nih kalau dihitung berdasarkan nih urutannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, berarti urutannya Rudi, Hasan, dan Anto. Oke, lanjut. Ini urutan kita yang tadi ya. Pernyataan berikut yang tidak tepat, berarti yang salah. A. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan Rudi. Kita lihat ya di sehat. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibanding Rudi. Benar ya, berarti karena Rudi yang paling sehat. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Nih,
Anto dan Rudi kepemimpinan ini ya. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan. Benar ya, karena Hasan dia paling bawah. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Kita lihat di kreativitas K ini, dia Hasan paling kreatif. Berarti benar ya, tidak ada yang mengalahkan Hasan dalam kreativitas. Kekurangan Anto dibanding dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan. Kita lihat. Kekurangan Anto dibandingkan Hasan. Nih, Anto dalam hal kerajinan. Kerajinan Anto kalah dengan Hasan. Bener ya. Kemudian sama Rudi kalah dalam kesehatan. Kita lihat. Di S ini sehat. Anto sama Rudi. Anto masih kalah sehat dari Rudi. Bener ya. Ini yang D. Berarti yang salah adalah yang E. Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Karena Anto dia paling tidak rajin. Berarti ini salah. Oke, lanjut. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan adalah ini ya. Berarti Rudi, Hasan, Anto. Rudi, Hasan, Anto. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut, jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, maka pernyataan yang paling tepat adalah nih, kreativitas saja. Kita lihat yang K ya, berarti kreativitas. Berarti yang paling tepat adalah yang paling atas, yaitu Hasan. Berarti Hasan paling tepat untuk dipilih. Jawabannya adalah yang B. Nah, sekian pembahasan mengenai penalaran analitis kali ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan komen ya di video di bawah ini. Atau yang mau request materi juga silahkan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semangat belajarnya. Semoga kalian semua lolos menjadi anggota Polri. Amin.